Pemirsa, PDI Perjuangan bersiap menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah Pilkada serentak yang akan digelar pada November mendatang dengan membentuk tim pemenangan Pilkada Nasional yang dikomandoi oleh Adian Apitupulu. Informasi terkini dari Rakernas kelima PDI Perjuangan akan disampaikan oleh reporter TV One ada Nadila Saleh. Nadila, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Tista, Aditya dan juga pemirsa. Di hari kedua Rakernas PDI Perjuangan yang kelima ini, saat ini tengah berlangsung rapat paripurna yang salah satu pembahasannya adalah terkait dengan strategi pemenangan Pilkada serentak yang akan berlangsung di November mendatang. Memang pembahasan terkait hal ini telah dibahas sejak tadi malam dan informasinya akan berlangsung hingga esok hari, yaitu di hari ketiga Rakernas kelima PDI Perjuangan. Untuk membahas hal ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ketua DPD PDI Perjuangan di wilayah Jawa Barat untuk mengetahui seperti apa strategi dari PDI Perjuangan untuk memenangkan Pilkada serentak yang akan berlangsung nanti dan juga bagaimana terkait dengan soliditas dari PDI Perjuangan. Halo, selamat sore Mas Ono. Ya, siap Mbak Nadila. Oke Mas Ono, kita tuh sering kali mendengar dari pernyataan dari Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang menyebut bahwa salah satu kunci PDI Perjuangan untuk memenangkan Pilkada adalah soliditas. Saat ini kita ketahui sudah terbentuk tim pemenangan Pilkada mendatang gitu. Apakah ini bentuk bagian dari bentuk soliditas dari PDI Perjuangan atau seperti apa Mas Ono? Ya, tentunya soliditas itu kan menjadi bagian yang mendasar untuk bisa PDI Perjuangan sebagai partai politik bisa memenangkan setiap pertarungan elektoral baik di pemilu legislatif, pemilu presiden dan juga Pilkada. Nah, sehingga tentunya 2024 ini kan menjadi tahun yang khusus karena dilakukan serentak. Sehingga soliditas ini kan sudah kami bangun mungkin sejak lama kalau bicara terkait dengan kepengurusan yang terbentuk di periode sekarang. Berarti kami sudah mulai memanaskan mesin partai itu ya dari 2019. Karena 2020 juga kan menghadapi Pilkada serentak juga. Nah, sehingga ya soliditas menjadi keniscayaan untuk bisa memenangkan Pilkada. Oke, Mas Ono, kemarin di pidato Ibu Megawati Soekarno Putri ini tentu juga mengaitkan sedikit terkait dengan soliditas begitu. Apakah ada pesan-pesan khusus dari Bu Mega terkait soliditas ini, Mas? Ya, tentunya pemilu 2024 yang 14 Februari kemarin kan sudah menjadi catatan kita. Banyak pengamat, akademisi yang mengatakan bahwa ini pemilu yang terburuk. Iya. Ya, itu menjadi catatan kita sehingga di Pilkada nanti mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Intinya bahwa alat negara jangan digunakan lagi untuk mendukung salah satu kelompok, salah satu pasangan. Tapi yang selanjutnya juga mesin partai ini juga menjadi sebuah ujian kembali ya untuk bisa mengikuti ya Pilkada di November nanti. Nah, sehingga ya tentunya Ibu Mega selalu berpesan kita harus turun ke masyarakat, selalu mendalami apa yang menjadi keresahan masyarakat dan kondisi masyarakat saat ini juga tidak sedang baik-baik saja. Harga beras yang mahal, kebutuhan pokok yang mahal, pengangguran masih tinggi. Maka salah satu cara menang bagaimana kita mengerti apa yang diinginkan oleh rakyat. Kita hadirkan sosok calon juga yang mengerti dan mampu untuk menjabarkan apa yang menjadi visi misi yang dikehendaki oleh rakyat. Oke. Iya, Mas Ono, ini sebelumnya kan sempat disebutkan bahwa PDIP ini menargetkan dapat menang 50% daerah di Pilkada nanti. Ini targetnya di daerah mana saja nih Mas Ono dan juga sejauh ini bagaimana strateginya Mas Ono? Di Jawa Barat ini kan kebetulan provinsi yang terbesar, penduduknya yang terbesar, kita mempunyai 27 kabupaten kota dan di situ kita punya peta politik ya. Jadi basis PDI Perjuangan itu kita berada di wilayah utara, timur, selatan. Misalnya kita punya Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Pangandaran, Banjar, Ciamis, lalu Kabupaten Tasikmalaya, terus kita juga punya Kabupaten Cianjur, Bandung Barat. Nah, sehingga tentunya di mana di situ merupakan basis PDI Perjuangan dan di situ juga kita mempunyai bakal calon ya yang dari sisi apapun juga kuat ya tentunya itu menjadi target kita.
Tapi tentunya yang klaster kedua juga kita sudah siapkan di beberapa wilayah, misalnya di Kabupaten Bekasi, lalu di Purwakarta, kemudian di Kota Bogor, di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kita petakan ya, klaster kedua yang kemungkinan kita pun bisa memenangkan pilkada nanti. Dan yang terakhir tentunya klaster 3 di mana PD Perjuangan perolehan suaranya mungkin kecil dan di situ pun kita tidak mempunyai figur internal yang mungkin cukup mumpuni. Nah, sehingga di Jawa Barat sendiri kita bagi 3 klaster dan tentunya kekuatan PD Perjuangan harus digabungkan kan dengan partai lainnya, dengan figur lainnya karena instruksi DPW partai kita wajib melakukan komunikasi dengan partai lain. Dan kita didorong untuk melakukan kerjasama, ya, membangun daerah melalui pilkada, melalui calon yang nanti terpilih, ya. Dan bukan hanya PD Perjuangan, kita sadar betul ngurus Jawa Barat ini tidak bisa hanya satu partai. Apalagi misalnya di tingkat provinsi, tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri pasangan calonnya. Jadi harus bekerja sama. Oke Mas Ono, ini artinya PD Perjuangan kedepannya juga akan melakukan konsolidasi dengan partai lain, begitu ya Mas Ono? Betul, dan untuk tingkat gubernur misalnya, pemilihan gubernur, PD Perjuangan kan belum pernah menang. 2003, 2008, 2013, 2018. Nah, Ibu Ketua Umum sering bicara ke saya bahwa Jawa Barat ini kan punya sejarah yang tidak terpisahkan dari PD Perjuangan, dari Bung Karno. Seharusnya kita bisa mempunyai kepala daerah atau wakil kepala daerah di Jawa Barat. Nah, sehingga tentunya ini amanat untuk saya, tugas untuk saya untuk pecah telur di Jawa Barat. Jadi kader PD Perjuangan, calon yang diusung oleh PD Perjuangan bisa menang baik di nomor 1 maupun di nomor 2. Oke, Mas Ono, kita akan nantikan siapa saja yang akan menjadi kader-kader PD Perjuangan yang akan direkomendasikan untuk wilayah Jawa Barat dan juga wilayah-wilayah lainnya. Nah, Tisa, kemudian juga Aditya dan juga pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ketua DPD PD Perjuangan wilayah Jawa Barat. Tadi juga sudah menjelaskan bagaimana strategi pemenangan, kemudian juga tadi sudah menyebutkan bahwa salah satu strategi pemenangan dari PD Perjuangan adalah akan melakukan konsolidasi dalam pilkada mendatang. Sementara itu, Terima kasih Nadia Saleh melaporkan langsung dari Rakernas PDI Perjuangan ke-5.